Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi sistem persamaan linier dua variabel yang biasa disebut dengan SPLDV. Kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier dua variabel. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier dua variabel. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut, pernahkah kalian berbelanja di toko buku? Pastinya sudah pernah, bukan? Misalkan suatu saat kamu membeli 3 buku tulis dan 2 pensil dengan tidak memerhatikan harga masing-masing buku dan pensil tersebut. Sehingga kamu harus membayar dengan uang Rp4.750. Sedangkan adikmu membeli 2 buku dan 1 pensil, sehingga ia harus membayar dengan harga Rp3.000. Dapatkah kamu menentukan harga masing-masing buku dan pensil tersebut? Bagaimanakah kita dapat menyelesaikan permasalahan ini? Oke, masalah tersebut itu dapat diselesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum kita membahas apa itu sistem persamaan linier dua variabel, kita akan membahas dulu apa yang namanya persamaan linier dua variabel atau disingkat dengan PLDV. Persamaan linier dua variabel adalah suatu bentuk persamaan yang mengandung dua variabel dan masing-masing variabel berderajat atau berpangkat 1. Bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C. Keterangannya, A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, C adalah konstanta, sedangkan X dan Y adalah variabel. Sekarang kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Apa itu sistem persamaan linier dua variabel? Sistem persamaan linier dua variabel adalah dua persamaan linier dengan dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel yaitu persamaan pertama itu adalah AX plus BY sama dengan C, sedangkan persamaan yang kedua yaitu PX plus QY sama dengan R. Dengan A, B, P, Q itu adalah sebagai koefisien, X dan Y adalah sebagai variabel, C dan R adalah sebagai konstanta, serta A, B, C, P, Q, dan R adalah bilangan real. Penyelesaian dari SPLDV tersebut itu adalah pasangan bilangan
X, Z yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Untuk metode penyelesaian SPLDV, yang pertama yaitu metode grafik, yang kedua yaitu metode substitusi, yang ketiga yaitu metode eliminasi, sedangkan yang keempat adalah metode gabungan. Kita akan membahas metode yang pertama, yaitu metode grafik. Metode grafik ini dilakukan dengan cara menggambarkan masing-masing garis persamaan ke dalam diagram Kartesius, kemudian baru mencari titik potong antara garis-garis tersebut. Contohnya, dengan metode grafik, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dari X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Jika X, dan Y itu adalah variabel pada bilangan himpunan bilangan real. Penyelesaiannya, untuk memudahkan menggambar grafik dari X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1, yaitu buatlah tabel nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut. X plus Y sama dengan 5. Jika X-nya adalah 0, maka ketemu Y sama dengan 5, sehingga titiknya menjadi 0,5. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, maka ketemu X sama dengan 5, sehingga titiknya menjadi 5,0. Kemudian untuk persamaan X min Y sama dengan 1. Jika kita misalkan X sama dengan 0, sehingga didapatkan Y sama dengan min 1, jadi untuk titiknya yaitu 0,-1. Sedangkan jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 1, sehingga titik yang keempat yaitu 1,0. Sehingga dari 0,5 dan 5,0 itu adalah sebagai garis X plus Y sama dengan 5, kemudian sedangkan titik 0,-1 dan 1,0 itu adalah sebagai garis X min Z sama dengan 1. Dari gambar tampak bahwa koordinat titik potong dari kedua garis tersebut adalah 3,2. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1 adalah 3,2. Metode yang kedua yaitu metode substitusi. Metode substitusi atau penggantian dilakukan dengan cara menggantikan salah satu variabel dalam pernyataan variabel lain. Kemudian baru dicari nilai dari masing-masing variabel. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier berikut menggunakan metode substitusi. Persamaan pertama yaitu 3X plus 4Y sama dengan 11. Persamaan kedua, X plus 7Y sama dengan 15. Penyelesaiannya, dari persamaan kedua tadi adalah X plus 7Z sama dengan 15, didapatkan X sama dengan 15 min 7Z. X sama dengan 15 min 7Z itu adalah sebagai persamaan ketiga. Kemudian
Substitusikan persamaan ketiga ke dalam persamaan pertama. Persamaan pertama yaitu 3x plus 4y sama dengan 11. X-nya diganti dengan 15 min 7z. Sehingga 3 kali 15 min 7z ditambah 4y sama dengan 11. 3 kali 15 adalah 45. 3 kali min 7z adalah min 21z. Hasilnya adalah 45 dikurangi 21z ditambah 4z sama dengan 11. Karena kita mau mencari z, maka kita mau menghilangkan angka 45-nya. Untuk menghilangkan angka 45, maka masing-masing ruas dikurangi dengan 45. Hasilnya adalah 45 dikurangi 21z ditambah 4z di min 45 sama dengan 11 min 45. Hasilnya min 21z ditambah 4z sama dengan min 34. Min 21z ditambah 4z hasilnya adalah min 17z. Sehingga min 17z sama dengan min 34. Kita mau menghilangkan angka min 17. Karena di situ min 17 yaitu perkalian dengan z, kita mau mencari z, maka masing-masing ruas yaitu dibagi dengan min 17. Sehingga min 17z bagi min 17 sama dengan min 34 bagi min 17. Hasil akhir dari y sama dengan 2. Harga y sama dengan 2 tersebut kemudian substitusikan ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu adalah x sama dengan 15 min 7z. Y-nya diganti dengan 2. Maka hasilnya adalah x sama dengan 15 min 7 kali 2. Sehingga x sama dengan 15 min 14. Hasil akhirnya adalah x sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 1,2. Metode yang ketiga yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi ini menentukan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menghilangkan atau eliminate salah satu variabelnya. Contohnya, dengan metode eliminasi, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 dan x min y sama dengan 3. Penyelesaiannya 2x plus 3y sama dengan 6 dan x min y sama dengan 3. Itu adalah sebagai persamaan pertama dan kedua. Langkah pertama yaitu eliminasi dulu variabel y. Untuk mengeliminasi variabel y, koefisien y harus sama. Sehingga persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 dikalikan 1 dan persamaan x min y sama dengan 3 dikalikan 3. Hasilnya akan seperti ini. Persamaan pertama tadi dikalikan dengan 6 sehingga hasilnya 2x plus 3y sama dengan 6. Untuk persamaan yang kedua dikalikan dengan 3 sehingga hasilnya 3x min 3y sama dengan 9. Kedua persamaan tersebut dijumlahkan karena kita mau menghilangkan variabel z. Sehingga 3z dikurangi 3z adalah 0. Maka yang tersisa yaitu 2x plus 3y
sama dengan 6 plus 9. 2x plus 3y adalah 5x, 6 plus 9 adalah 15, sehingga 5x sama dengan 15. Untuk mencari x, berarti masing-masing ruas dibagi dengan angka 5. Sehingga 5x per 5 sama dengan 15. Didapatkan x sama dengan 15 per 3, yaitu x sama dengan 3. Langkah kedua, eliminasi variabel x. Seperti pada langkah pertama, untuk mengeliminasi variabel x, koefisien x harus sama. Sehingga persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 dikalikan 1 dan persamaan x min y sama dengan 3 dikalikan 2. Hasilnya adalah untuk 2x plus 3y sama dengan 6 dikalikan 1, yaitu 2x plus 3y sama dengan 6 karena tetap. Kemudian x min y sama dengan 3 dikalikan 2, hasilnya adalah 2x min 2y sama dengan 6. Kedua persamaan tersebut dikurangi, sehingga untuk variabel x-nya yaitu 0. Karena kita mau mengeliminasi variabel x. Sehingga yang masih tersisa yaitu 3y dikurangi min 2y sama dengan 6 min 6. Sehingga 3y plus 2y sama dengan 0. 3z plus 2z adalah 5z, sehingga 5z sama dengan 0. Kemudian untuk mencari z, yaitu masing-masing ruas dibagi dengan 5. Sehingga 5z per 5 sama dengan 0 per 5. Y sama dengan 0 per 5. Y sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,0. Metode yang keempat adalah metode gabungan. Apa itu metode gabungan? Metode gabungan adalah metode untuk mencari penyelesaian menggunakan metode eliminasi kemudian dilanjutkan dengan metode substitusi. Contohnya, tentukan penyelesaian SPLDV menggunakan metode gabungan dari persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 dan x min z sama dengan 3. Penyelesaiannya, langkah pertama yaitu kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, baru setelah mendapatkan variabel yang diinginkan, langkah kedua yaitu menggunakan metode substitusi. Yang pertama, untuk metode eliminasi, untuk persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 dikalikan 1, hasilnya adalah 2x plus 3y sama dengan 6. Untuk persamaan x min y sama dengan 3 dikalikan dengan 2, yaitu hasilnya 2x min 2y sama dengan 6. Karena kita mau menghilangkan variabel x. Hasilnya yaitu 3y min 2y sama dengan 6 min 6. 5y sama dengan 0. Sehingga mencari y-nya yaitu masing-masing ruas dibagi dengan 5. Hasil akhirnya yaitu y sama dengan 0 per 5 dan y sama dengan 0. Selanjutnya, langkah kedua yaitu substitusikan nilai y sama dengan 0 ke dalam persamaan x min y sama dengan 3. Y-nya kita ganti 0, sehingga berubah menjadi x min 0 sama dengan 3. Hasil akhirnya x sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 3,0.
Selanjutnya yaitu penerapan sistem persamaan linier dua variabel. Pada bentuk umum dari AX plus BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R, X dan Z itu adalah merupakan variabel atau peubah yang nilainya belum diketahui secara jelas. Sedangkan A, B, C, P, Q, dan R merupakan bilangan-bilangan real yang sudah diketahui nilainya. Berdasarkan bilangan-bilangan real inilah peubah ditentukan. Membuat model matematika dari sistem persamaan linier dua variabel. Membuat model matematika berbentuk SPLDV merupakan proses penyelesaian suatu permasalahan berbentuk cerita dengan cara mengubah soal cerita menjadi model matematika berbentuk sistem persamaan linier dua variabel. Langkah-langkah membuat model matematika berbentuk SPLDV. Yang pertama, identifikasi dua besaran yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, nyatakan besaran tersebut sebagai variabel. Yang ketiga, rumuskan SPLDV yang merupakan model matematika dari masalah. Yang keempat, tentukan penyelesaian SPLDV yang terbentuk. Yang kelima, tafsirkan hasil yang diperoleh sesuai dengan pemisalan sebelumnya. Contoh pertama, ada gambar pertama di situ adalah 2 buah celana dan 2 buah kalung dengan harga 70.000. Sedangkan gambar yang kedua atau baris yang kedua yaitu 1 celana dan 2 kalung itu dengan harga Rp65.000. Dari gambar tersebut tentukan harga celana dan kalung menggunakan metode substitusi. Penyelesaiannya, misalkan dulu yaitu celananya adalah X, kalungnya adalah Y. Jadi model matematika dari persamaan pertama adalah 2X plus 2Y sama dengan 70.000 sebagai persamaan pertama. Kemudian yang kedua, X plus 2Y sama dengan 65.000 sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 1 dapat diubah 2X plus 2Y sama dengan 70.000. Kita mau mencari Y, berarti masing-masing ruas dikurangi dengan 2X. Sehingga 2X plus 2Y min 2X sama dengan 70.000 min 2X. 2Y sama dengan 70.000 min 2X. Itu adalah persamaan yang ketiga. Kita substitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua. X plus 2Y sama dengan 65.000. Kita masukkan X plus 2Y-nya tadi adalah 70.000 min 2X. Sehingga X plus 70.000 min 2X sama dengan 65.000. X plus 70.000 min 2X dikurangi 70.000 sama dengan 65.000 min 70.000. X min 2X sama dengan 65.000 min 70.000. Min X sama dengan min 5.000. Kita mau mencari X, berarti masing-masing ruas kita kurangi
kita bagi min 1. Hasil akhirnya adalah min 1 per min X per min 1 sama dengan min 5000 per min 1, yaitu X sama dengan 5000. Masukkan nilai X sama dengan 5000 ke persamaan pertama. Persamaan pertama tadi adalah 2X plus 2Y sama dengan 70.000. 2 kali 5000 ditambah 2Y sama dengan 70.000. 2 kali 5000 adalah 10.000 plus 2Y sama dengan 70.000. Kita mau menghilangkan 10.000, maka 10.000 plus 2Y min 10.000 sama dengan 70.000 min 10.000. Masih 2Y sama dengan 70.000 min 10.000. 2Y sama dengan 60.000. Y, kita mau mencari Y, berarti 2Y per 2 sama dengan 60.000 dibagi 2, sehingga didapatkan Y sama dengan 30.000. Jadi harga satu celana itu adalah 5.000 dan harga satu kalung adalah 30.000 rupiah. Contoh kedua, perhatikan gambar di bawah. Itu ada 2 buah gambar. Yang pertama yaitu ada 1 kacamata dan 2 celana. Harganya adalah 500.000 rupiah. Kemudian gambar yang B yaitu 3 kacamata dan 1 celana, harganya 500.000 rupiah. Tentukan sistem persamaan linier 2 variabel dari kedua gambar tersebut. Selanjutnya, tentukan harga 1 kacamata dan 1 celana. Penyelesaiannya, misalkan dulu harga 1 kacamata adalah X dan harga 1 celana adalah Y. Harga 1 kacamata dan 2 celana adalah 500.000, yaitu persamaannya adalah X plus 2Y sama dengan 500.000. Harga 3 kacamata dan 1 celana adalah 500.000. Persamaannya adalah 3X plus Y sama dengan 500.000. Itu adalah persamaan kedua. Sistem persamaan linier 2 variabel yang dibentuk adalah X plus 2Y sama dengan 500.000 dan 3X plus Y sama dengan 500.000. Dengan menggunakan metode eliminasi, eliminasi dulu variabel X. X plus 2Y sama dengan 500.000 dan 3X plus Y sama dengan 500.000. Persamaan pertama dikalikan dengan 3, maka hasilnya 3X plus 6Y sama dengan 1.500.000. Persamaan yang kedua dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 3X plus Y sama dengan 500.000. Kedua persamaan dikurangi, didapatkan 6Y min Y sama dengan 1.500.000 min 500.000. Hasilnya 5Y sama dengan 1 juta. 5Z per 5 sama dengan 1 juta dibagi 5, sehingga Y sama dengan 1 juta dibagi 5. Ketemu Y sama dengan 200.000. Kemudian yang kedua yaitu eliminasi variabel Y. Persamaan pertama dikalikan dengan 1, hasilnya adalah X plus 2Y sama dengan 500.000. Persamaan kedua dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 6X plus 2Y sama dengan 1 juta. Kedua persamaan dikurangi, maka hasilnya X min 6Y sama dengan 500.000 min 1 juta. Ketemu min 5X sama dengan kedua persamaan dikurangi, sehingga hasilnya adalah X min 6X
sama dengan 500.000 min 1 juta. Didapatkan min 5X sama dengan min 500.000. Masing-masing ruas dibagi dengan min 5, maka hasilnya X sama dengan min 500.000 dibagi min 5, sehingga X sama dengan 100.000. Jadi harga satu kacamata adalah 100.000 dan satu celana adalah 200.000. Contoh yang ketiga, sobat punya rumah baru dan ingin mengisinya dengan berbagai macam perabot. Jika di sebuah toko mebel harga 5 buah meja dan 8 buah kursi adalah Rp1.150.000, sedangkan harga 3 buah meja dan 5 buah kursi adalah Rp700.000, berapakah harga satuan dari meja dan kursi tersebut? Kira-kira satu mejanya berapa, satu kursinya berapa? Untuk menyelesaikan soal tersebut, itu bisa dilakukan dengan menerjemahkan kalimat soal menjadi kalimat matematika atau model matematika. Kemudian baru kita selesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi atau biasa disebut dengan metode gabungan. Penyelesaiannya, misalkan dulu kita anggap meja itu adalah X dan kursinya adalah Y, sehingga kita bisa membuat model persamaan dari harga 5 buah meja dan 8 buah kursi adalah Rp1.150.000, yaitu 5X plus 8Y sama dengan Rp1.150.000. Kemudian untuk harga 3 buah meja dan 5 buah kursi adalah 700.000, maka 3X plus 5Y sama dengan 750.000. Penyelesaiannya kita selesaikan dengan metode eliminasi terlebih dahulu, yaitu persamaan 5X plus 8Y dikali 1.150.000 dikalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 15X plus 12 plus 24Y sama dengan 3.450.000. Sedangkan persamaan 3X plus 5Y sama dengan 700.000 dikalikan dengan 5, maka hasilnya 15X plus 25Y sama dengan 3.500.000. Karena kita mau mengeliminasi variabel X, maka hasilnya adalah 24Y min 25Y sama dengan 3.450.000 min 3.500.000, sehingga ketemu min X sama dengan min 50.000, sehingga min Y dibagi min 1 sama dengan min 50.000 bagi min 1 juga, hasilnya ketemu Y sama dengan 50.000. Kemudian dari hasil Y sama dengan 50.000 kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu 3X plus 5Y sama dengan 700.000. Y-nya kita ganti 50.000, maka 5 kali 50.000. 3X plus 5 kali 50.000 sama dengan 700.000. 5 kali 50.000 adalah 250.000. Maka 3X plus 250.000 sama dengan 700.000. 3X sama dengan 450.000. Dari mana 450.000? Karena di situ kita mau menghilangkan 250.000 di ruas kiri, maka masing-masing ruas dikurangi dengan 250.000. Maka 3X
plus 250.000 min 250.000 sama dengan 700.000 min 250.000. Maka didapatkan 3X sama dengan 450.000. Untuk mencari X, masing-masing ruas dibagi dengan 3. Maka 3X per 3 sama dengan 450.000 per 3. Didapatkan X sama dengan 150.000. Jadi dari soal cerita tersebut kita bisa mendapatkan jawaban dari harga sebuah meja yaitu Rp150.000 dan harga sebuah kursi yaitu Rp50.000. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.